Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvela Firsta Oktantia Warsito, NIM 202011237 dari Prodi Manajemen kelas 3C. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang PT Djarum. Analisis lingkungan pemasaran. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan mempromosikan dan menjual produk maupun jasa. Di dalamnya ada proses panjang untuk menentukan siapa target promosi dan seperti apa bentuk promosinya. Dengan cara ini, bisnis bisa mempromosikan produk atau jasanya dengan lebih efektif. Pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal. Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata sekitar 6,9% melalui angka yang ditargetkan bahwa pada tahun 1995 mencapai 8,2%. Sedangkan tingkat inflasi pada tahun 1988 hingga tahun 1995 masih bisa dikendalikan, di mana tingkat inflasi tidak melampaui angka dari 2 digit seiring dengan kondisi ekonomi yang sering terjadi mendorong pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijaksanaan. Di antaranya dengan mengeluarkan kebijakan tentang diberlakukannya tata niaga cengkeh dengan lahirnya Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh (BPPC), kampanye anti rokok oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Internal. Lingkungan internal berada di bawah kendali pemasar dan dapat diubah dengan perubahan lingkungan eksternal. Namun demikian, lingkungan internal sama pentingnya dengan lingkungan eksternal. Lingkungan ini mencakup departemen penjualan, departemen pemasar, unit produksi, departemen sumber daya manusia, dan lain-lain. Segmentasi. Segmentation atau segmen pasar adalah tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen atas dasar pembagi pasar berdasar dari geografis, demografis, psikografis, perilaku, dan akhirnya individu. Menurut Holly dan Saunders 1993-152 mengemukakan manfaat segmentasi pasar, antara lain 1. Segmentasi pasar pada umumnya digunakan pada perusahaan kecil. 2. Membantu mengidentifikasi pada pasar. 3. Segmentasi pasar membuat pemasar lebih mengkhususkan produk atau jasa yang diperlukan oleh pasar target. Targeting. Setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasar, selanjutnya adalah mengevaluasi beragam segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang menjadi target market. Position. Positioning adalah penempatan posisi pasar dengan tujuan untuk membangun dan mengkombinasikan keunggulan bersaing produk yang ada di pasar ke dalam pikiran konsumen. Tujuan dilakukannya positioning adalah untuk membedakan persepsi perusahaan berikut produk dan jasanya dari pesaing. Positioning dalam teorinya memang banyak mengedepankan unsur komunikasi. Analisis strategi produk. PT Djarum mengeluarkan beberapa produk, diantaranya Djarum Super, Djarum Coklat, Djarum 76, Djarum Istimewa. Kesemuanya merupakan rokok berjenis kretek. Akan tetapi, Djarum melihat pangsa pasar ini stagnan sehingga PT Djarum menambah Djarum Black dan Djarum Black Menthol. Selain itu, Djarum mengembangkan cita rasa yang lebih varian dengan mengkombinasikan cita rasa cappuccino dan teh yang dikenal dengan nama brand Djarum Black Tea dan Djarum Black Cappuccino. Produk dalam kategori rokok milk diluncurkan oleh PT Djarum di akhir tahun 2005. Perusahaan ini meluncurkan rokok milk dengan merek Djarum Super Mezzo untuk melengkapi portofolio produk Djarum Super dan menambah segmen premium serta menjadi alternatif pilihan rokok milk baru dengan cita rasa tinggi. Analisis strategi harga. Harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk karena harga adalah satu dari 4 bauran pemasaran atau marketing mix. Dalam kurung 4P sama dengan produk, price, place, promotion atau produk, harga, distribusi, dan promosi.
Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Strategi distribusi. Strategi distribusi yang dilaksanakan PT Djarum Kudus dalam memasarkan rokoknya yaitu melalui kantor perwakilan, di mana perwakilan PT Djarum Kudus tersebar di 5 kota besar yaitu perwakilan Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, dan Surabaya, dengan tujuan untuk mendapat pasar seluas-luasnya. Dari masing-masing perwakilan tersebut memiliki atau membawahi agen tunggal. Analisis strategi promosi. Perusahaan PT Djarum Tbk melakukan strategi promosi yang mengarah pada pemanfaatan media iklan seperti promosi melalui televisi dan surat kabar. Perusahaan juga melakukan strategi perluasan pasar domestik dengan memanfaatkan teknologi seperti penjualan melalui internet serta melakukan pengembangan produk baik dari segi rasa maupun kemasan. Dengan begitu, promosi yang dilakukan oleh perusahaan dapat memberikan atau menumbuhkan brand awareness dan positioning yang kuat sehingga bisa meningkatkan penjualan. Terhadap peningkatan penjualan pada PT Djarum Tbk yang mempunyai makna bahwa semakin tinggi biaya promosi, maka penjualan semakin meningkat atau mengalami kenaikan. Pengaruh biaya promosi terhadap peningkatan penjualan begitu besar atau dominan. Hal ini dapat dilihat dari koefisien korelasinya yang memiliki nilai R-square sebesar 0,912 dan sebagian juga dipengaruhi oleh faktor lain.